Selamat pagi Bapak Ibu Wali Murid. Hari ini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai langkah-langkah dalam pembuatan akun untuk pendaftaran siswa baru baik SMP ataupun SD negeri di Kabupaten Badung. Nah, sebenarnya caranya gampang Bapak Ibu, apalagi kalau misalnya Bapak Ibu sudah sering bermain media sosial ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu pasti sudah pernah mendaftar akun-akun media sosial seperti Facebook dan sebagainya. Nah, caranya pun gampang Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal buka ppdb.badungkap.go.id. Nah, kemudian Bapak Ibu akan diminta untuk membuat sebuah akun ya, sama seperti membuat Facebook juga ya Bapak Ibu ya. Hal pertama yang kita lakukan adalah mendaftar. Begitu juga yang untuk penerimaan peserta didik baru baik SD ataupun SMP, kita juga perlu membuat akun. Oke, untuk alamat email yang digunakan adalah alamat email Bapak Ibu yang aktif atau alamat email siswa yang akan menuju ke SMP kalau misalnya dia sudah punya alamat email gitu. Nah, di sini saya contohkan alamat email saya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian password yang digunakan ini adalah password yang Bapak Ibu buat dan gampang diingat Bapak Ibu ya, karena ini akunnya akan dibuka tutup. Seperti itu, maksudnya biar lebih mudah dalam pengaksesan, Bapak Ibu juga harus hafal passwordnya ya. Oke, kemudian konfirmasi passwordnya. Nah, kemudian di sini ada kata captcha atau kode spesial biasanya. Nah, kode spesialnya ini biasanya berbeda-beda Bapak Ibu. Nah, silakan diikuti apa yang ada di tulisan tersebut ya Bapak Ibu ya. Oke, nah kemudian kita buat akun Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu akan sampai di halaman sini Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan ditambahkan siswanya. Nah, apakah Bapak Ibu siswanya akan masuk SD atau mau masuk SMP? Nah, di sini ada pop up Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu pilih. Nah, kalau misalnya peserta didiknya SD, dimasukkan SD, calon SD. Kalau misalnya calon SMP, dimasukkan ke calon SMP. Oke, di sini saya contohkan calon SMP Bapak Ibu ya. Nah, kemudian namanya silakan dimasukkan nama lengkapnya Bapak Ibu. Nah, di sini saya masukkan nama saya Bapak Ibu ya. Sebagai contoh saja. Oke, kemudian Bapak Ibu tinggal klik simpan. Nah, Bapak Ibu akan tiba di halaman ini Bapak Ibu. Nah, disinilah Bapak Ibu diminta untuk mengupload berkas-berkas. Nah, di sini ada surat pernyataan orang tua wali yang bisa di-download Bapak Ibu ya. Nah, kita buka. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu bisa isi terlebih dahulu surat pernyataan orang tua ya Bapak Ibu. Nah, bisa diisi kalau misalnya anaknya masuk SD, bisa diisi calon peserta didik SD atau peserta didik SMP. Silahkan dipilih sesuai dengan jenjangnya ya Bapak Ibu. Kemudian ditandatangani dan diberi materai 10.000 Bapak Ibu ya. Kemudian surat pernyataan ini bisa di-scan. Nah, nanti di-upload Bapak Ibu atau dibawa pada saat pendaftaran ulang. Oke, kita kembali lagi ke halaman sini Bapak Ibu. Nah, di sini ada identitas Bapak Ibu. Nah, ini tidak bisa diisi Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana cara mengisinya? Cara mengisinya ada di bawah sini Bapak Ibu. Nah, ini adalah kelengkapan daftar yang harus Bapak Ibu penuhi. Seperti yang pertama, identitas peserta didik. Nah, silahkan misalnya dilengkapi.
dimasukkan nicknya terlebih dahulu ya, misalnya dimasukkan nicknya, kemudian diklik carinya ini Bapak Ibu. Nah, ketika diklik cari, nomor kakak, nama, provinsi, kabupaten itu akan keluar secara otomatis Bapak Ibu. Kecuali kecamatan nanti Bapak Ibu isi sendiri ya. Nah, Banjar diisi juga alamat, tanggal lahir. Kalau tanggal kakak ini otomatis Bapak Ibu karena ini aplikasinya sudah sinkron dengan data Dukcapil Bapak Ibu ya. Kemudian sekolah asal dan nomor induk siswa nasionalnya. Kalau misalnya belum tahu silahkan ditanya ke gurunya ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk yang akan masuk SD bisa dikosongkan karena NISN belum ada ya di TK seperti itu. Nah, kemudian diisi kembali foto peserta didik. Nah, ini dilengkapi Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada ukuran maksimumnya Bapak Ibu yaitu 550 KB. Jadi tidak bisa kalau lebih Bapak Ibu, tidak akan terupload gitu ya. Nah, menggunakan foto formal, misalnya latarnya merah, pakai seragam dan sebagainya gitu ya Bapak Ibu ya, bukan pakai foto pakai kaos atau foto selfie gitu, bukan ya. Nah, kemudian jalur prestasi ini diisi, dilengkapi kalau memang anak Bapak Ibu memiliki prestasi. Nah, di sini cabang prestasinya apa, kemudian sertifikatnya diunggah atau diupload di sini. Nah, gitu. Kemudian kita kembali lagi ke keterangan disabilitas atau afirmasi. Nah, misalnya Bapak Ibu anaknya memiliki kekurangan atau disabil, boleh diisi di sini. Atau Bapak Ibu mendaftar melalui zona afirmasi, boleh dilengkapi di sini. Nah, boleh dilengkapi di sini ya. Nah, kalau misalnya tidak berarti tidak perlu diisi Bapak Ibu, biarkan saja. Nah, kemudian pernyataan domisili Badung untuk orang tua yang untuk jalur perpindahan orang tua. Nah, bisa dilengkapi di sini ya. Kecamatan Banjar, kemudian tanggal mulai domisili, surat pernyataan domisili Badungnya. Nah, nanti akan diminta untuk surat tugasnya Bapak Ibu karena yang bisa mengisi domisili ini hanya orang tua yang pekerjaannya PNS, tentara, polisi, BUMD seperti itu. Nanti pasti ada tugas, surat tugasnya untuk perpindahan orang tua. Kalau tidak, nah kemudian ada kartu keluarga Bapak Ibu, silahkan dilengkapi. Di sini ada ukuran PDF maksimumnya adalah 1 MB Bapak Ibu ya, untuk ukuran PDF-nya. Kalau misalnya ukurannya terlalu besar, silahkan diperkecil, di resize atau dikecilkan ukurannya. Bisa melalui online juga untuk memperkecil PDF. Bapak Ibu bisa cari di Google ya, ketik saja cara mengecilkan PDF gitu, atau cara meresize PDF gitu ya Bapak Ibu, supaya PDF Bapak Ibu atau berkas PDF Bapak Ibu tidak terlalu besar karena di sini maksimum 1 MB. Kalau terlalu besar nanti tidak terupload Bapak Ibu ya. Kemudian diisi akte kelahiran Bapak Ibu. Di sini calon peserta didik minimal 5 tahun 6 bulan per 1 Januari. Jadi kalau misalnya umurnya kurang, Bapak Ibu dipersilahkan untuk membuat surat psikolog atau keterangan bahwa memang anak Bapak Ibu sudah mampu untuk mengikuti sekolah. Untuk yang SD ya Bapak Ibu ya, gitu. Jadi untuk yang SD seperti itu persyaratannya. Kalau memang umurnya kurang, dimintakan surat keterangan dari dokter psikolog. Ya, Bapak Ibu bisa cari di rumah sakit terdekat. Oke, untuk SMP di sini maksimal berusia 15 tahun per 1 Juli Bapak Ibu ya. Nah, dilengkapi akte kelahiran di sini. Kemudian nanti ukuran maksimumnya 1 MB. Sama. Nah, misalnya kayak gini, di browse Bapak Ibu ya. Kalau misalnya kita pakai handphone, nah di browse di mana datanya disimpan. Misalnya saya simpannya di file. Seperti itu kalau di handphone. Kalau di laptop mungkin lebih mudah. Nah, kemudian ada ijazah atau SKL
Bapak Ibu ya, ini juga dilengkapi. Nanti karena belum ada pembagian ijazah atau SKL, nanti bisa menyusul Bapak Ibu. Di-upload saja dulu yang ada, yang Bapak Ibu miliki, seperti KK, akte kelahiran, itu kan pasti Bapak Ibu sudah miliki ya. Bisa di-scan mulai dari sekarang, di-scannya dalam bentuk PDF. Nah, kemudian di sini ada surat penugasan orang tua untuk yang jalur perpindahan orang tua gitu ya. Untuk yang menggunakan jalur perpindahan orang tua bisa dilengkapi di sini. Kalau tidak bisa dikosongin. Nah, untuk surat keterangan kebencanaan juga kalau misalnya tidak ada boleh dikosongin. Nah, di sini ada tulisan pendaftaran belum dibuka Bapak Ibu ya. Nah, ada pendaftaran belum dibuka. Nah, nanti ini pendaftaran belum dibuka ini nanti akan berwarna hijau. Untuk SMP itu pada tanggal 1 dan 2 Juli ya. Nah, nanti ketika tulisan pendaftaran ini belum dibuka, nanti pada tanggal 1 dan 2 Juli ini akan berwarna hijau. Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu buka pada tanggal 1 dan 2 Juli, akun ini dibuka lagi ya. Nah, kemudian diklik nanti. Nah, diklik nanti ketika sudah hijau diklik. Nah, nanti akan keluar surat atau bukti pendaftaran online bahwa Bapak Ibu sudah mendaftar secara online. Nah, itu di print kemudian nanti akan diserahkan bersamaan dengan berkas-berkas yang lainnya ke SMP yang dituju. Begitu Bapak Ibu. Bagaimana? Mudah kan dalam membuat akun? Nah, apabila merasa kesulitan, silahkan datang ke sekolah, akan dibantu untuk penguploadan berkas dan ataupun pembuatan akun Bapak Ibu. Terima kasih.